Halo, selamat pagi, ya, saudara-saudari. Saya Pater Januarius Bere SVD. Hari ini saya akan berbicara dengan Pater Mikael Taneo SVD, di mana kita akan berbincang-bincang bersama dia menanyakan tentang pengalamannya selama dia bekerja di Tanah Misi. Karena itu kita berikan kesempatan pada Pater Mikael untuk pertama memperkenalkan diri. Setelah itu dia mulai men-sharingkan kepada kita semua tentang segala sesuatu yang pernah dia alami di tempat kerjanya sebelumnya. Karena itu Pater Mikael, saya persilakan. Baik, terima kasih Pater Yano. Saya Pater Mikael Taneo SVD. Saya kembali ke Provinsi SVD Timur ini Oktober 2019. Sebelumnya saya menjadi misionaris di Kenya, Tanzania. Kenya, Tanzania ini adalah dua negara yang dalam wilayah SVD satu provinsi. Ada banyak suka duka yang saya alami di sana sebagai seorang misionaris SVD yang bekerja selama 11 tahun kurang lebih di Tanzania. Tantangan yang dihadapi pertama seperti biasa adalah bahasa. Kenya berbahasa Inggris, itu bahasa ofisialnya, dan bahasa nasional mereka adalah bahasa Kiswahili. Karena itu tuntutan bagi seorang misionaris itu minimal dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Kiswahili. Kemudian tantangan yang berikut itu adalah soal budaya. Kebetulan saya juga bekerja di Tanzania, Afrika bagian timur, Pater. Ya, Afrika bagian timur. Tantangan yang saya hadapi itu soal budaya patrilineal. Ya, patrilineal. Seorang bisa menikah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 istri, Pater. Kebetulan di Purwokerto saya juga ada satu bapak, dia memiliki 6.000-an sapi. Dia memiliki 6.000 sapi dan memiliki 10 orang istri. 10 orang istri, luar biasa sekali ya. Istri yang termuda itu adalah 17 tahun. Kemudian baru-baru saya dengar bahwa bapak ini sudah termasuk kaya. Hanya karena budaya, akhirnya dipermiskin oleh budaya sendiri. Karena memiliki banyak istri. Yang tanggung jawab semuanya itu harus berada pada sang bapak. Jadi ini masih dihadapi tantangan gereja sampai saat ini ya. Bagaimana kita meyakinkan umat untuk menikah satu lawan satu atau monogami. Ya, begitu Pater. Ada pertanyaan, silakan Pater. Jadi di sana yang ingin saya tanyakan, bahasa nasionalnya adalah bahasa Inggris dan ya, bahasa Swahili ya. Swahili. Jadi apakah di sana semua masyarakat, karena bahasa nasionalnya bahasa Inggris, apakah semua masyarakatnya tahu berbicara bahasa Inggris? Ya, umumnya nenek-nenek yang kalau ini juga mereka dijual Filipino di pasar juga mereka bisa mengerti bahasa Inggris dan bahasa Kiswahili. Itu sejak lahir. Setiap orang sudah minimal bahasa Inggris dan bahasa Kiswahili. Itu wajib. Oke, jadi kita di sana sebagai seorang pastor yang salah satu budayanya tadi itu tentang di mana satu laki-laki bisa menikah dengan banyak wanita. Ya. Di sana kita hadir sebagai seorang pastor yang pastor Katolik, yang inti ajaran kita itu monogami ya, satu wanita, satu pria. Ya. Terus kehadiran kita di sana dalam memberikan ajaran atau pemahaman monogami itu apakah pada umumnya diterima oleh masyarakat asli di sana, atau ketika kita hadir masih ada penolakan-penolakan terhadap kita punya ajaran-ajaran gereja? Baik, ini pertanyaan baik sekali Pater. Ini adalah tantangan gereja sampai saat ini. Dan kita juga yakin bahwa pendidikan itu menjadi modal utama. Sehingga pendidikan itu kita mulai dari mereka yang SD, SMP, SMA. Generasi-generasi penerus itu yang kita didik seturut ajaran gereja Katolik. Sementara mereka yang sudah tua itu kita mendidik mereka, membantu mereka untuk tetap sedikit mengerti Katolik. Walaupun kita tetap menjaga iman mereka, tujuan kita. Kita tidak bisa mengatakan bahwa itu kamu salah.
karena kamu menikah 5-6 istri. Kita tetap menjaga iman mereka sambil mengubah generasi berikut. Generasi berikut itu adalah prioritas utama saat ini, mendidik anak-anak. Jadi yang menarik itu sekarang itu di sana misalnya kebetulan 5 hari kerja, pada hari Sabtu itu libur. Maka hari Sabtu itu disiapkan secara khusus oleh gereja untuk pembentukan pendidikan anak-anak. Jadi kompleks gereja itu seperti tempat mainan untuk anak-anak. Anak-anak kalau hilang dari rumah, carinya di paroki, jangan cari di kampung. Anak hilangnya di paroki, itu luar biasa untuk anak-anak di sana. Sangat mencintai gereja. Jadi kehadiran kita di sana ya cukup membantu untuk memberikan pemahaman tentang hal ini, dan diharapkan bahwa waktu pater di sana cukup memberikan sedikit pemahaman yang membuat orang mengerti bahwa sebagai Katolik monogami, menganut paham monogami, satu pria satu wanita, dan perlahan-lahan semoga mereka bisa meninggalkan mereka punya budaya atau kebiasaan-kebiasaan dulu di mana mereka mungkin memiliki satu pemahaman pria bisa menikah lebih dari satu wanita. Dan kadang-kadang budaya di tempat-tempat tertentu yang memahami bahwa dengan memiliki banyak istri mungkin memiliki banyak keberuntungan. Tetapi kita kembali lagi kepada ajaran iman kita Katolik. Dunia saat ini juga menuntut pendidikan anak-anak. Wanita satu. Ya. Itu Pater. Yang menarik itu juga Pater itu kerjasama antara pemerintah dan gereja itu bagus. Kebetulan Tanzania itu presidennya adalah ex frater. Oh, luar biasa ya. Sehingga kerjasama antara gereja dengan presidennya itu luar biasa. Ya, jadi sampai saat ini gereja dan pemerintah berjalan sejalan, saling mendukung untuk mengubah masa depan Tanzania, di mana saya pernah bekerja di Pater. Terima kasih banyak Pater, selamat siang semua. Saya sekali lagi Pater Michael Taneo, mantan misionaris di Provinsi SVD Kenya, Tanzania, Afrika. Sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak Pater sudah memberi saya kesempatan. Oke, karena itu pada kesempatan ini terima kasih banyak untuk Pater Michael Taneo SVD yang sudah men-sharingkan sedikit pengalamannya di Provinsi Tanzania, Kenya. Semoga dengan ini kita bisa sedikit mengetahui tentang apa saja yang terjadi di Tanzania berhubungan dengan gereja Katolik, ya, perkembangan gereja Katolik di sana. Karena itu terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di next session. Ya, terima kasih banyak. Selamat, terima kasih.